Shalom. Salam semangat Omah Sate Pak di Kelamut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini, Love Your Life. Bacaan kita diambil dari 1 Petrus pada pasal yang ketiga, di ayat 10 dan 11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kalau ditanya kepada kita, apakah Bapak Ibu Saudara mencintai hidup? Apa jawab Bapak Ibu dan Saudara? Mungkin ada yang dengan mudah mengatakan, ya, saya mencintai hidup saya. Saya bahagia hidup di dunia ini. Namun ada pula yang mungkin balik bertanya, bukankah hidup di dunia ini hanya sementara? Ya, hidup di dunia hanya berdurasi di antara 70 atau 80-an tahun saja. Tidak ada hidup yang kekal di dunia ini. Dengan tata cara manusia yang ada kalanya mudah melakukan banyak hal, tak ayal manusia berkompromi dengan dosa. Sebuah tata cara hidup yang bisa jadi jauh dari kehendak Tuhan. Apakah hidup yang demikian yang dikehendaki Tuhan? Sebagaimana bacaan kita pada saat ini, mari bersama kita hendak merenungkan mencintai hidup di dunia. Apakah dengan tata cara manusia? Tentu bukan demikian. Tuhan membedakan antara jalan dunia dan jalan Tuhan. Mereka ibarat gelap dan terang. Tentu tidak mudah untuk dipersatukan. Apa yang baik menurut dunia bisa jadi jahat di mata Tuhan, atau sebaliknya. Lalu bagaimana dengan jalan Tuhan di hidup yang kekal? Hidup setelah kehidupan yang sementara di dunia ini. Tentu kita dipanggil untuk mencintai hidup yang demikian. Hidup yang kekal bersama dengan Kristus dalam sukacita surgawi. Bila kita mencintai hidup kekal, maka itu pun dijalani melalui kehidupan di dunia seturut dengan jalan Tuhan. Mari belajar dari bacaan kita, 1 Petrus 3 ayat 10 dan 11, untuk bisa mencintai hidup, melihat hari-hari yang baik, maka kita manusia harus, yang pertama, menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Lidah adalah salah satu bagian kecil tubuh manusia, hanya antara 5-7 cm saja. Namun satu kata yang keluar dari lidah bisa mengubah kehidupan. Keluarkan dari lidahmu kata-kata yang penuh dengan kasih, hikmat dan perdamaian, sehingga bahagialah hidup ini. Yang kedua, menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, dunia penuh dengan tipu daya dan dusta. Jauhkan lidahmu dari segala ungkapan itu. Apalagi lidah yang penuh dengan ujaran kebencian, karena itu akan mendukakan Allah. 3. Menjauhi yang jahat. Kejahatan hanya membawa pada kebinasaan. Jauhi segala tindakan kejahatan, karena kebenaran berpihak pada Allah, dan kejahatan tentunya membawa manusia pada jerat iblis. Yang keempat, melakukan yang baik. Hidup yang penuh hikmat yang berkenan kepada Allah mesti terwujud dalam tindakan kebaikan dan kasih. Inilah hikmat yang Tuhan berikan, Tuhan ajarkan dan teladankan dalam diri Kristus. Yang kelima, mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Menjadi anak-anak Allah yang mencintai kehidupan tercermin dalam pola hidup yang tertuju
pada kerukunan, perdamaian, dan damai sejahtera itu mesti diupayakan dan diwujudkan. Oleh karena itu, jika kita mau sungguh-sungguh mencintai hidupmu, love your life, kita harus berusaha melakukan yang benar sebagaimana bacaan kita, agar kita mendapat hidup kekal di tempat yang tidak ada air mata, yaitu surga yang mulia. Untuk itu mari kita lanjutkan perjalanan hidup kita di dunia, karena memang itu yang harus kita jalani, karena itu bagian dari kewajiban kita. Namun mari juga kita lebih memikirkan hidup yang akan ada setelah hidup kita di dunia, hidup di dunia yang hanya sementara ini. Mari kita fokus pada hidup kekal, maka segala perintah Tuhan pun tidak akan memberatkan kita, karena kita sadar bahwa segala perintahnya adalah agar kita bisa mencintai hidup kita dan melihat hari-hari yang baik. Ingat bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Selamat mencintai hidup dan hiduplah dengan cinta. Love your life and life with your love. Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita mewujudkannya. Amin. Mari bersama kita tunduk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah kehidupan bagi kami. Mampukan kami mencintai hidup ini. Mampukan kami hidup dalam cinta-Mu di kehidupan yang Engkau berikan. Mampukan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Hidup penuh dengan kebaikan melalui kata dan tindakan, jauh dari kejahatan, dan selalu hidup berkenan di hadapan-Mu. Hingga dalam hidup kekal, kami beroleh sukacita surgawi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita Omah Sate Pak Deklamut saat ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.